Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini perjuangan keluarga dan juga kuasa hukum tuh masih terus gerilya aku lihat. Ada beberapa hal yang disampaikan dari pihak kuasa hukum yang memang itu banyak sekali hal-hal tidak mudah untuk membongkar kasus ini. Salah satu hal yang mau kita bahas adalah statement terbaru yang dikirimkan ke sosial mediaku dari sejumlah orang, bahkan juga dari kuasa hukum keluarga almarhum ini mencoba mengirimkan ke aku dan untuk dibahas apa maksudnya. Ini adalah anggota Komisi 3, Falah Amru, yang mempertanyakan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan kepada Wakapolri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 di Selasa sore pada tanggal 18 November 2025. Ini menjadi salah satu indikasi gini teman-teman ya kan, kalau Komisi 3 itu memang yang menangani kasus ya, menangani hal yang berhubungan dengan hukum ya kayak polisi dan sebagainya. Ini menjadi salah satu presiden buruk menurut aku ya, kok rasa kepercayaan masyarakat Indonesia logika umumnya kayak tercederai begitu loh dengan statement belum ditemukan unsur pidana. Secara umum saja ya bahwa dengan kondisi yang sedemikian rupa aneh gitu loh kalau dikatakan nggak ada unsur pidana, kalau dikatakan bahwa tidak ada orang yang masuk ke lokasi TKP dan sebagainya, apakah kita bisa percaya begitu aja? Kalaupun memang betul itu seperti itu, kan masih banyak cara lain untuk membuat adanya unsur pidana, tetapi dengan cara tidak ada tangan yang menyentuhnya. Mungkin, misalkan seperti itu. Coba kita simak dulu salah satu statementnya dari anggota Komisi 3 DPR RI ini, teman-teman. Tapi kadang juga masih bisa dinilai paradok Pak Wakapolri. Karena persepsi masyarakat itu masih menggunakan kacamata masa lalu. Bahwa polisi itu begini, bahwa polisi itu begitu. Tapi setidaknya itu dengan peningkatan profesional yang dilakukan oleh kepolisian, saya pikir itu bisa terkikis dengan sendirinya. Kadang juga satu kasus viral itu juga langsung mencederai kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap kepolisian. Nah, saya pikir kedepannya juga perlu lebih ditingkatkan. Saya pikir ini sudah mencapai hal-hal yang sudah luar biasa. Tapi ada satu hal saya juga ingin mencoba bertanya. Beberapa waktu yang lalu itu kita masih teringat ada kasus terbunuhnya diplomat Arya Daru yang sampai sekarang juga masih belum bisa diungkap. Jadi ini juga bagian dari kepercayaan publik yang harus dilakukan oleh kepolisian, ya kan? Yang konon katanya meninggalnya bunuh diri, yang konon katanya dibunuh oleh sindikat TPU, dan macam-macam lah. Tapi saya pikir dengan profesional yang dilakukan oleh Polri, saya yakin hal ini bisa dituntaskan dengan baik. Intinya saya mengapresiasi yang dilakukan kepolisian. Berikutnya kepada kejaksaan. Oke, ya boleh dibilang adalah sebuah sindiran kali ya, kan dikatakan tadi bahwa kesannya harus viral terlebih dulu. Terus kasus case-nya untuk diplomat Daru ini bahwa Polri dengan segala macam kemampuannya kayaknya bisa segera menyelesaikan kasus ini. Ya, aku sih berharap banget ya bahwa kasus Daru ini bisa segera diungkap ke publik. Kalaupun memang pada akhirnya tidak ditemukan unsur pidana, tetapi apa dong penjelasannya ke masyarakat dengan bukti-bukti yang kuat? Kalau hanya dikatakan dengan segala hormat ya, bapak-bapak penyidik, tidak ada yang dari CCTV orang yang masuk, keluar masuk selain dari Arya Daru ke kamarnya. Tapi itu kan sangat gampang, bisa dipatahkan dari masyarakat yang tidak percaya. Pak, itu kan CCTV ada banyak banget, ada mungkin ribuan menit yang akan diperiksa. Kalau dari ribuan menit tersebut dipotong cuma 30 detik, titik krusialnya apakah itu tidak mungkin? Mungkin banget orang-orang yang tidak percaya dengan
data CCTV yang dimiliki penyidik. Kayak kasusnya dulu deh ya, kasus yang polisi zaman dulu itu beberapa tahun lalu kan dibilang katanya CCTV-nya kena sambar petir. Terus juga CCTV yang ditunjukkan ke media ternyata itu sudah direkayasa untuk framing tertentu. Jadi masyarakat Indonesia nggak salah juga kalau nggak percaya 100% dengan statement penyidik bahwa dari CCTV tidak ada yang masuk ke kamar Daru selain dari almarhum sendiri. Itu menurut aku sih yang harus kita concern ya. Terus juga dikatakan bahwa yang data otopsi, karena ini menurut aku juga menjadi salah satu data saintifik yang selalu digadang-gadang sama penyidik bahwa kita akan selalu menggunakan pendekatannya saintifik. Penjelasan terkait dengan luka lebamnya saja yang di tangan, yang diduga menurut penyidik lewat keterangan dari timnya bahwa Daru di malam kejadian itu sempat bersandar di tembok yang dekat dengan rooftop tersebut kan ya. Katanya itulah yang ngebuatnya berbiru-biru. Sudah dicoba sama kuasa hukum ke lokasi TKP tersebut, jinjit, lama, mungkin lebih dari setengah jam, bersandar ke situ. Kok kayaknya nggak masuk akal luka lebam biru tersebut. Dan itu pun tidak aku dengar kembali ya dari penjelasan dokter otopsi, tidak mengatakan dengan tegas luka lebam tersebut penyebabnya apa. Itu kan nggak clear. Tapi kalau untuk luka yang di mulut bibir ya, yaitu memang adalah bagian yang normal pada saat seseorang itu penyebab berpulangnya karena kehabisan nafas, baik itu dengan berbagai macam metode lah yang sudah kalian tahu. Terus juga kejanggalan yang lainnya adalah dari dua barang bukti ya, lakban kuning dan juga plastik yang ada di area atasnya area Daru. Lakban kuning tersebut kok pada saat kita lihat di pemaparan beberapa bulan lalu, itu kan lakban yang ditunjukkan ke publik, ke media, itu adalah lakban yang memang dibeli sama istrinya Daru dan juga Daru di Yogyakarta. Tapi itu yang bukan dipakai sama Daru di malam kejadian, itu lakbannya adalah lakban yang masih kondisinya belum terbuka. Ini yang menjadi salah satu teka-teki dari keluarga Daru, kenapa itu yang ditunjukkan? Bahkan kayak alat kontrasepsi, terus juga dengan ya alat kontrasepsi lah kurang lebih yang sangat kontroversial, kenapa itu yang ditunjukkan juga oleh penyidik? Kalau memang alasan penyidikan katanya, ya kami hanya menunjukkan apa saja yang kami temui yang ada di TKP. Oke, kalau kita menggunakan alasan tersebut, lantas apa kabar dengan lakban kuningnya? Kan bukankah itu lakban kuning yang dibawa sama istrinya Daru ke penyidik ya? Pada saat itu bukan lakban yang dipakai oleh Daru di malam kejadian. Padahal lakban tersebut itu sudah dilepas di lokasi TKP. Bukan dilepasnya di lokasi untuk dokter otopsi. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan. Ketika seseorang, apakah itu tim Inavis atau penyidik, yang melakukan pengguntingan lakban warna kuning tersebut, itu adalah bagian yang sudah sesuai prosedural, atau kayak keteledoran, atau sengaja diteledorkan. Maksudnya gimana? Dengan digunting tersebut, misalkan ya, kan mudah-mudahan sudah diambil fotonya, tapi kayaknya jangan terlalu berharap banyak ya. Harusnya kan bisa kelihatan titik awal mengambil, melilitkan kepalanya dari mana. Terus untuk dicek dari dokter otopsi terkait dengan lakban kuning tersebut, di dalamnya itu masih ditemukan nggak kayak kultur jaringan manusia gitu. Maksudnya apa? Kalau di dalam lakban warna kuning tersebut ada ditemukan zat-zat tertentu yang khas makhluk hidup, artinya pada saat lakban kuning tersebut dililitkan, area Daru masih dalam kondisi bernafas. Tapi kalau tidak ditemukan jaringan kultur yang mengindikasikan makhluk hidup, artinya pada saat dililitkan, Daru sudah dalam keadaan tidak bernafas. Nah, ini mengindikasikan berarti ya ada orang lain yang melilitkan lakban kuning tersebut. Dan sepertinya ini tidak dilakukan pendalaman. Karena aku coba dengar keterangan kembali dari dokter otopsi yang melakukan pemeriksaan, tidak disebutkan di lakban kuningnya itu ditemukan kultur atau jaringan tertentu makhluk hidup atau enggak. Begitupun juga sama pada saat yang di plastiknya. Karena kan plastik juga adalah lapisan pertama.
memang plastiknya tidak terlalu kuat, yaitu banyak yang robek-robek. Tetapi kan bisa menjadi salah satu titik temu, ada nggak kultur jaringan hidupnya manusia di situ untuk mengetahui apakah pada saat masuk ke dalam kepala Daru, itu masih dalam kondisi bernafas atau tidak. Tidak akan serta-merta menunjukkan ini unsur pidana atau enggak, tapi petunjuk. Kalaupun ya, kita coba lihat dari beberapa teori. Misalnya, kalau seandainya pun ternyata masih ditemukan tuh jaringan atau kultur jaringan manusia di plastik dan juga lakban kuning tersebut. Terus artinya apa dong Anjas? Ya ada beberapa kemungkinan. Pertama, ya betul, mungkin ini adalah karena keinginan dari mendiang sendiri. Atau yang kedua, yaitu adalah ada orang lain juga yang melilitkan atau memasukkan plastik tersebut, tapi Daru tidak bisa bertindak apapun. Itu tidak menjadi salah satu potensi yang paling nggak bisa meminimalisir potensi yang pertama ada unsur pidana atau enggak. Karena kalau jelas tidak ada unsur kayak apa yang makhluk hidupnya jaringan kultur tersebut, berarti kan yang melilitkan orang lain. Tapi kalau masih ada, paling nggak kan sudah mulai mendekati kemungkinan, oh berarti 50% ini karena keinginan dari Arya Daru sendiri, walaupun itu belum menjamin 100%. Masih ada kemungkinan bisa aja dipaksa sama orang lain. Kemudian kan melihatnya kayak lilitan lakbannya, kalau kita lihat di foto-foto yang beredar, kesannya tuh kayak rapih kan ya. Dan dari plastik menuju lakban tersebut, biasanya kan manusia itu nggak bisa bernafas atau bisa menahan nafas maksimal antara 4-5 menit lah. Walaupun banyak yang bilang almarhum itu kan sering diving, jadi punya pernafasan yang baik ya, maksimal juga manusia kan paling 4 atau 5 menit kan ya, bisa menahan nafas. Dengan waktu segitu, apakah bisa melilitnya dengan sebegitu rapihnya? Bahkan juga kayak posisi terakhir, keluarganya juga sempat ngobrol waktu kita bertemu di Yogyakarta pada saat press release beberapa waktu lalu, kondisi tidurnya mendiang itu loh. Kondisi tidur mendiang itu kok seperti itu, diselimutin, bukan tipikal orang yang kayak mau mengakhiri diri sendiri, tetapi kayak sudah dikondisikan sedemikian rupa. Mudah-mudahan dengan statement dari anggota Komisi 3 DPR RI ini, langsung kepada Wakapolrinya, bisa benar-benar memberikan kayak instruksi yang jauh lebih tinggi. Permintaan dari pihak keluarga lewat kuasa hukumnya sekarang adalah sepertinya sangat sulit untuk dikabulkan karena kesannya kayak mencederai lah untuk harga diri Polri. Kan keluarga minta bahwa data-data otopsi, data-data yang saintifik lainnya tuh diberikan kepada pihak keluarga, nanti mereka akan mencari ahli sendiri untuk membanding dari kedua data tersebut. Interpretasi dari tim keluarganya Arya Daru seperti ini, interpretasi dari penyidik seperti ini. Nah, sepertinya kayaknya ini nggak bakal terwujud ya, karena mungkin penyidiknya mikir emangnya lu siapa gitu loh, emang lembaga hukum, kecuali kita punya lembaga hukum swasta gitu kan ya, atau pembanding gitu. Bisa diminta interpretasi datanya begitu, karena kan yang meminta Daru untuk diotopsi juga adalah pihak keluarga. Bahkan untuk biayanya pun, aku dengar dari kuasa hukum, biaya otopsi itu adalah dari keluarga Daru, bukan dari pihak kepolisian. Tetapi kok data-datanya tidak diberikan ke ke keluarganya. Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan kebenaran segera terungkap. Memang kasus ini sangat berat sekali. Ya, I don't know apa penyebabnya. Kita doakan aja teman-teman ya. Kita di media hanya bisa mengawal dengan membahasnya. Mudah-mudahan pihak keluarga diberikan kekuatan, pihak penyidik pun juga diberikan kekuatan. Apa yang sebenarnya terjadi, mungkin ada yang menghalangi dugaannya tanda kutip ke sana. Ya, mudah-mudahan ya semuanya segera terbuka. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.